Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat soter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Tidak ada yang akan hidup. Bab 5961 sampai bab 5965. Pada saat ini, Yun Ruge, yang bersembunyi di kegelapan, tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pria kuat berbaju hitam di depannya sebenarnya adalah putra Ye Changying saat itu. Tapi Ye Chen tidak menyadari saat ini bahwa ada seorang biksu menyembunyikan auranya yang tersembunyi di kegelapan 10 kaki jauhnya. Perhatiannya tertuju pada Paman Chang Seng di depannya. Melihat Paman Chang Seng di depannya dalam rasa malu dan takut, tampak menyedihkan seolah-olah dia akan mati. Dia tidak memiliki simpati di hatinya. Dia memandang Paman Chang Seng dan berteriak lagi, "Guntur akan datang." Ada guntur yang keras, dan guntur turun dari langit lagi. Petir itu langsung mengenai tangan kanan Chang Seng Bo, mengubah tangan kanannya menjadi batu bara hitam. Dalam beberapa sambaran petir sebelumnya, Ye Chen sengaja mengontrol kekuatan untuk bermain dengan Chang Seng Bo. Namun kali ini, Ye Chen dengan sengaja meningkatkan kekuatan sambaran petir beberapa poin, langsung menghancurkan tangan kanannya. Chang Seng Bo merasakan sakit yang membakar di tangannya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat seluruh tangan kanannya hangus dan mengeluarkan bau barbeque yang membuatnya takut. Dia tanpa sadar menjentikkan pergelangan tangannya, dan segera setelah itu, tangan kanannya yang hangus langsung jatuh dari pergelangan tangannya. Paman Chang Seng berteriak kaget dan memandang Ye Chen seolah-olah dia sedang melihat penguasa neraka. Ye Chen melihat tatapan ketakutannya, matanya seterang api, dan suaranya dingin dan mematikan saat dia berkata, "Jangan gugup, ini hanya hidangan pembuka. Suatu ketika, aku membunuh seorang bajingan tanpa mata. Dan pada saat itu saya memicu beberapa guntur, dan mencincangnya menjadi bubuk sedikit demi sedikit. Sampai hari ini, saya masih merasa bahwa inilah cara menghadapi orang yang ditakdirkan untuk mati. Jadi hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalaminya." Paman Chang Seng kaget dan ketakutan. Tanpa sadar memegang kayu sambaran petir dengan tangan kirinya, ingin mencoba mengaktifkan perintah petir lagi, karena dia telah melihat kekuatan perintah petir untuk menghancurkan dunia, yang mana lebih dari 10 kali lebih kuat dari guntur yang dipanggil oleh Ye Chen. Jika dia benar-benar membiarkan dirinya melawan dan memanggil petir, dia pasti bisa melawan di saat-saat terakhir. Melihat dia masih memegang kayu sambaran petir, Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Jangan repot-repot, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Perintah guntur di tangan Anda dibuat khusus untuk Anda. Benda ini memang sangat kuat, tetapi satu-satunya kelemahannya adalah hanya dapat digunakan sekali." "Apa?" Paman Chang Seng menatap matanya yang merah darah dan berseru, "Apakah kamu membuat perintah guntur di tanganku, ya?" Ye Chen tertawa, berkata, "Setelah saya selesai berlatih, saya memberikannya kepada Zhang Ermao dan meminta Zhang Ermao menunggu Anda di jalan antik. Anda tertipu seperti yang diharapkan," berkata, kata Ye Chen lagi, "Ngomong-ngomong, kamu bertemu denganku di bandara tadi. Jari manis yang kamu punya juga dibuat olehku. Entah itu barang berharga atau jimat kasar, paling-paling itu bisa memblokir batu bata untukmu.
saat aku menggunakan perintah guntur untuk memotongmu untuk pertama kalinya, kedua jari manis itu tidak ada gunanya, patah. Chang Sengbo tanpa sadar ingin mengeluarkan sakunya, tetapi mendapati bahwa dia sekarang telanjang, dan bahkan celana dalamnya hilang, jadi tidak ada kantong tersisa. Dia memandang Ye Chen dengan ngeri dan bertanya dengan tidak percaya, "Maksudmu, kamu telah menggali lubang dan menungguku di Jinling?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan keras, "Itu benar. Aku tahu kalian akan ada 4 Earl Agung untuk mengalahkan dinasti Qing. Siprus menghancurkan 1 dan tersisa 3. Saya juga tahu bahwa ketika kakek nenek saya datang ke Aurus Hill, asosiasi Qing pasti akan mengirim Earl lagi. Jadi saya sudah menyiapkan jebakan untuk kamu untuk mengeksploitasi. Aku tidak menyangka kamu benar-benar menyukainya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mencibir dan berkata, "Aku hanya tidak menyangka bahwa pahlawan omong kosong itu benar-benar akan mengirim pembunuh yang membunuh orang tuaku 20 tahun lalu ke Aurus Hill. Aku sudah menunggu seharian penuh untuk hari ini, 20 tahun." Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen berteriak lagi, "Guntur akan datang." Dengan ledakan, petir seperti cambuk jatuh dari langit dan memukul tangan kiri Paman Chang Seng. Suatu saat, tangan kirinya berubah menjadi bola arang seperti tangan kanannya. Paman Chang Seng melihat bahwa tangannya sama sekali tidak berguna, dan dia telah lama kehilangan kesombongan dan momentum sebelumnya. Dia sangat ketakutan, meronta dan berlutut di tanah, dan berteriak, "Ye Chen, aku telah selamat dari akhir dinasti Qing hingga saat ini, dan hidupku penuh dengan kemalangan. Aku telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang tangan kananku telah lumpuh, hampir menjadi orang cacat. Saya mohon kepada Anda, Tuan, untuk mengampuni hidup saya." Seringai menghina muncul di bibir Ye Chen. Dia menatapnya dan bertanya dengan tegas, "Anjing tua, ketika kamu membunuh orang tuaku 20 tahun yang lalu, pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan terjadi?" Hati Paman Chang Seng sepenuhnya terselubung di dalamnya ketakutan. Dia hidup selama 156 tahun, dan masuk akal bahwa dia sudah cukup hidup. Bahkan jika dia mati, dia akan jauh lebih bahagia daripada kebanyakan orang. Namun, keserakahan manusia tidak pernah mengikuti aturan tersebut. Faktanya adalah semakin muda semakin tidak takut mati. Banyak anak muda yang berani bertarung sampai mati dengan orang lain pada usia 15 atau 16 tahun. Sebaliknya, semakin tua semakin banyak mereka takut mati. Bahkan orang yang berlatih seperti Chang Sengbo pun tidak terbebas dari sikap vulgar. Sebaliknya, dia lebih takut mati dibandingkan kebanyakan orang. Melihat Ye Chen tidak memiliki belas kasihan sama sekali, Paman Chang Seng menangis dan berkata, "Ye Chen, saya juga mengikuti perintah saat itu. Penguasa Inggris memiliki perintah, dan tidak mungkin saya bisa menolak. Jika Anda mau untuk balas dendam orang tuamu, kamu juga harus membunuh mereka, Tuan Inggris, bukan siapa-siapa seperti aku." Ye Chen dengan sinis berkata, "Apa, sekarang kamu harus menjual penjualnya untuk mencari kejayaan? Oke, jika kamu jujur memberitahu semuanya tentang Po King Hui, aku mungkin bisa memberikannya padamu. Kematian yang bahagia akan membuat kematianmu tidak seburuk itu." Paman Chang Seng tersenyum sedih dan bertanya kepadanya, "Jika aku menceritakan semuanya,
bisakah kamu bersumpah demi roh orang tuamu di surga untuk mengampuni hidupku? Jika kamu bisa, aku akan bersedia menceritakan semuanya padamu. Bagi Paman Changseng, 1 hari lagi untuk hidup hanyalah 1 hari lagi. Jika dia bisa dimaafkan oleh Ye Chen karena mengkhianati Tuan Inggris, maka dia akan memiliki setidaknya 2 tahun lagi untuk hidup sebelum mati karena racun. Selama Ye Chen dapat menggunakan roh orang tuanya di surga untuk bersumpah untuk menyelamatkannya, dia dapat menceritakan semua yang dia tahu. Dalam 2 tahun tersisa, dia masih dapat menemukan tanah tak bertuan dan menunggu kematian dengan tenang. Ye Chen benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang cerita dalam tentang Po King Hui. Tapi dia tidak membiarkan dirinya melepaskan Changseng Bo. Dia juga tidak membiarkan dirinya menarik kembali kata-katanya setelah bersumpah atas nama orang tuanya. Oleh karena itu, dia langsung menolak tanpa ragu-ragu. Entah kamu mengatakannya hari ini atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Jika kamu mengatakannya, kamu bisa mati lebih mudah. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membiarkan kamu mencicipi semuanya sakitnya, mati. Setelah mengatakan itu, Ye Chen merentangkan tangannya, melihat ke langit dan berteriak, guntur akan datang. Dalam sekejap, guntur lain melanda, dia menyerang langsung ke kaki kanan Changseng Bo. Pergelangan kakinya terbelah menjadi arang hitam. Changseng Bo sangat kesakitan hingga wajahnya berubah bentuk dan dia berteriak kesakitan. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya, dan dia meraung tak terkendali, Ye Chen. Bahkan jika kamu membunuhku, setelah aku mati, kamu tidak akan pernah tahu detail kematian orang tuamu. Kamu tidak akan pernah tahu mengapa orang tuamu mendapat masalah. Saya ingin tahu raksasa macam apa yang Anda hadapi. Saya akui bahwa metode Anda sangat kuat. Tetapi di depan Tuan Inggris, ini hanyalah trik sepele. Ye Chen berkata dengan dingin, tidak masalah jika Anda tidak melakukannya. Lagi pula aku tidak akan mengatakannya. Cepat atau lambat, aku secara pribadi akan membunuh Tuan Inggris. Pada saat itu, aku tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat dalam kematian orang tuaku hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, Ye Chen tidak menunggu reaksinya dan berteriak lagi, guntur datang. Saat berikutnya, kaki kiri Changseng Bo lumpuh total. Saat ini, dia telah menjadi orang tidak berguna tanpa tangan dan kaki. Situasi yang menyedihkan ini membuat Yun Ruge dalam kegelapan tidak mampu menanggungnya. Melihat Paman Changsheng yang selalu arogan menderita seperti ini, mau tak mau dia merasakan semacam intoleransi dan simpati. Tapi dia tahu Paman Changseng akan mati hari ini. Jalan yang harus ditempuh antara kekuatannya sendiri dan Changseng Bo masih panjang, apalagi Changseng Bo punya senjata sakti, tapi sebenarnya tidak. Bahkan Paman Changseng bukanlah tandingan Ye Chen. Bahkan jika dia keluar untuk membantunya, dia hanya bisa mati bersama. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat akan apa yang dikatakan Tuan Inggris 30 tahun yang lalu. Matanya berbinar dan dia berteriak dengan cemas di dalam hatinya, Paman Changseng, cepat buka istana Niwan, bersambung.